Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Salam mahasiswa. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aliafi Abror. Saya dari kelas manajemen 3B dengan nomor induk mahasiswa 20196102111. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai krisis ekonomi global tahun 2008 serta dampak bagi perekonomian Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tentunya kita harus memahami arti dari krisis ekonomi itu ya. Nah, jadi apa sih krisis ekonomi? Krisis ekonomi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana itu semua dipengaruhi banyak faktor, baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Nah, untuk krisis ekonomi global tahun 2008 ini, apa aja sih penyebabnya? Mari kita lanjut. Nah, akar krisis ekonomi 2008 disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Krisis di tahun 2008 terjadi akibat tidak seimbangnya sektor keuangan dengan sektor produksi karena adanya praktik monopoli sumber daya ekonomi oleh korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin. Nah, jadi di sini disebutkan krisis itu terjadi yaitu akibat monopoli dari negara-negara besar terhadap negara miskin dalam sektor keuangan dan sektor produksi. Nah, dalam pembahasan kali ini akan ada 3 aspek yang kita kaji. Terdapat 3 item yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu di mana awal terjadinya krisis, kemudian bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia, dan apa tindakan yang dilakukan Indonesia. Kita akan masuk pembahasan pertama. Di mana awal terjadi krisis? Oke. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan untuk konsumsi, propensity to consume. Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit dan kredit perumahan. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya. Karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman, pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa krisis tersebut terjadi pertama kali di negara Indonesia ya, maksudnya di negara Amerika, yang disebabkan karena jiwa konsumtif rakyat Amerika yang begitu besar ya, sehingga rakyat Amerika itu sendiri banyak melakukan hutang, belanja dengan kartu kredit ya, di mana tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan, sehingga di situ menyebabkan lembaga yang memberikan kredit itu tidak mampu membayar hutang kepada kreditor pada saat jatuh tempo ya. Nah, itulah penyebab utama dari terjadinya krisis global tahun 2008. Oke. Nah, di sini disebutkan terdapat 6 penyebab terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat. Nah, di sini ada 6 ya, akan saya sebutkan satu-satu. Pertama yaitu penumpukan hutang yang sangat besar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, karena jiwa konsumtif rakyat Amerika yang begitu besar ya. Kemudian nomor 2 adalah adanya program pengurangan pajak korporasi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Nomor 3, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang Irak dan Afghanistan. Nah, di sini Amerika membiayai perang Irak dan Afghanistan ya, di mana suatu peperangan itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, di situ mengakibatkan Amerika membutuhkan biaya yang besar sehingga mempunyai hutang yang sangat besar juga ya. Kemudian nomor 4 yaitu Lembaga Pengawasan Keuangan, CFTC, Commodity Future Trading Commission, tidak mengawasi ICE, Intercontinental Exchange, sebuah badan yang melakukan aktivitas perdagangan berjangka. 5. Kerugian surat berharga properti, dan 6 adalah penurunan suku bunga yang dilakukan oleh the Federal Reserve of the United States atau Bank Sentral Amerika yang mengakibatkan timbulnya spekulasi yang berlebihan. Nah, ini adalah keenam penyebab terjadinya krisis Amerika Serikat ya. Oke, itu adalah aspek yang kita bahas barusan ya, item mengenai di mana awal terjadinya krisis. Kemudian item kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah krisis ekonomi Amerika tersebut semakin lama semakin merambat menjadi krisis ekonomi global karena sebenarnya perekonomian di dunia itu saling terhubung satu sama lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa apabila terjadi sebuah krisis pada suatu negara ya,
yang dampaknya cukup besar itu akan mengakibatkan terjadi krisis pula di negara-negara lain ya, akan berpengaruh. Apalagi ini yang mengalami krisis adalah negara Amerika Serikat, yaitu negara adidaya ya, maka akan sangat berdampak pada perekonomian dunia juga, termasuk Indonesia pun akan merasakan dampak dari krisis tersebut. Nah, bahkan di sini disebutkan tidak jarang bahwa dampak yang dirasakan oleh negara lain atau di tempat lain justru lebih besar dibanding tempat asalnya ya, yaitu Amerika sendiri. Nah, ini kenapa Indonesia ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi global? Karena Indonesia ini sangat bergantung dengan aliran dana para investor asing, di mana adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang rupiah, mata uang Indonesia. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk membangun ekonomi dan menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negaralah yang akan menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Nah, disitulah mengapa Indonesia ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi global pada tahun 2008. Namun, di sini disebutkan dalam regional Asia itu sendiri, Indonesia merupakan negara yang paling sedikit atau yang paling ringan dalam menerima dampak krisis global itu ya. Nah, dalam regional Asia ini, Indonesia adalah negara yang paling sedikit menerima dampak negatif dari krisis tersebut. Apa penyebabnya? Di sini disebutkan bahwa Indonesia dapat bertahan dari gempuran krisis finansial yang berasal dari Amerika itu adalah berkat minimnya proporsi ekspor terhadap PDB, produk domestik bruto. Nah, itulah yang membuat Indonesia di regional Asia itu sendiri menerima dampak yang tidak cukup besar ya. Oke. Selanjutnya apa tindakan yang dilakukan Indonesia? Oke. Nah, di sini ada Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada ini merekomendasikan beberapa langkah. Nah, Kagama ini siapa? Kagama ini ya kumpulan orang-orang cerdas, orang-orang pintar di bidang perekonomian ya, dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini dia memberikan langkah untuk mengatasi krisis global yang melanda bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu melakukan penyesuaian APBN 2009 dengan prioritas untuk membangun infrastruktur. Nah, disebutkan ini melakukan prioritas ya terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kemudian kedua yaitu di bidang pertanian. Di sini dilakukan yaitu dengan memberikan lahan produktif bagi para petani dan juga para pengangguran agar bisa lebih produktif ya, sehingga bisa juga di sini adalah membuka lapangan pekerjaan bagi petani dan pengangguran ya, agar di bidang pertanian ini juga bisa maju pada saat krisis tersebut. Kemudian nomor 3 yaitu untuk bidang ekonomi makro, mendesak diturunkan suku bunga dan melonggarkan likuiditas untuk menggerakkan sektor real, serta memberikan insentif pajak bagi industri yang mempunyai basis penyerapan tenaga kerja yang besar. Kemudian nomor 4, pemerintah disarankan secara serius mengelola risiko ekonomi dan fiskal di samping melakukan penguatan pada sektor UMKM dan kewirausahaan. Kemudian nomor 5 adalah pemerintah harus lebih fokus pada pengembangan ekonomi domestik untuk lebih mandiri dan melakukan revitalisasi industri dengan prioritas pada sumber daya industri dan pembangunan infrastruktur. Kemudian nomor 6 adalah Indonesia perlu membangun perekonomian yang memiliki daya tahan dan kelenturan yang tinggi agar tetap berkembang dan bertahan dalam kondisi yang semakin dinamis dan kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga-tenaga sarjana yang terkena imbas PHK sebagai tenaga pendamping di sektor pertanian, kesehatan, kependudukan, dan terakhir melakukan reorientasi kebijakan pembangunan yang mendorong ke arah kemandirian bangsa. Nah, ini adalah teori-teori yang diungkapkan Kagama, langkah-langkah yang direkomendasikan Kagama untuk mengatasi krisis global yang melanda bangsa Indonesia. Nah, dari sini yang diharapkan adalah bahwa setelah mengalami krisis ini, diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan mampu belajar dari masa lalu ya untuk masa sekarang agar tidak begitu berdampak
apabila terjadi krisis global di masa sekarang ini ya. Nah, seperti itulah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Salam mahasiswa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.